kawan, kembali lagi dengan Rados Chan. Kali ini saya akan memberikan video demo dari aplikasi perhitungan gaji. Ya, nah untuk tutorialnya akan saya mulai nanti di bagian kedua hingga selesai ya kawan. Mudah-mudahan selesai tidak terlalu panjang karena saya juga belum selesai membuat ini video lanjutannya. Nah, untuk aplikasi apapun kawan, ya aplikasi apapun kita bikin kita selalu punya yang namanya database, ya. Jadi di sini kita harus ada sheet database. Apa saja yang mau kita isikan tergantung nanti dari kebutuhan teman-teman. Kalau nama pasti ya untuk perhitungan gaji, nama, kemudian nomor induk karyawan, kemudian jabatannya apa, lokasinya, katakan kita modelnya masih sentralisasi, ya, kalau posisinya di cabang kita tulis cabang gitu kan. Kemudian NPWP karena nanti terkait dengan perhitungan perpajakan ya, kalau yang sudah punya NPWP kita hitung normal, tapi kalau dia seperti ini contohnya tidak punya NPWP maka pajaknya akan lebih tinggi 20% ya. Kemudian status ini juga tergantung untuk perhitungan pajak karena di aplikasi ini nanti sampai kepada perhitungan pajak kawan ya, sampai kepada perhitungan pajak. Jadi contohnya ini, contohnya di sini ya. Oke, coba ini. Nah, kemudian barangkali ada kebijakan di tempat teman-teman untuk karyawan baru, dia masih dalam masa percobaan selama beberapa bulan, gitu ya. Artinya kalau dia masih masa percobaan, nanti perhitungan gajinya tidak 100%, ya. Katakan dia hanya diberikan berapa persen, gitu, ya. Atau mungkin ada perhitungan lain, ya, diberikan 100%, artinya dihitung 100%, tapi nanti dipotong dengan sisa hari yang dia tidak bekerja. Katakan dia karyawan barunya cuma 8 hari. Berarti yang 19 hari, ya katakan kalau Sabtu masuk, berarti kan kurang lebih 27 ya. Jadi yang 19 hari itu yang kita potong, ya. Nanti tergantung kebijakannya bagaimana, ya. Nah, kemudian apa-apa yang mau di-input, ya tolong disesuaikan dengan kebijakan di tempat masing-masing, ya. Gaji pokok, tunjangannya apa saja, kemudian tarif lembur, ya. Biasanya kalau lembur untuk libur nasional itu adalah 2 kali lipat dari libur biasa, ya. Biasanya begitu. Tapi kalau di tempat teman-teman punya standar sendiri, silakan, nggak apa-apa. Ya. Nah, untuk tarif lembur ini sudah saya siapkan di sini, kawan. Ya, ada di sini. Maaf, ini tidak bisa saya klik karena sudah kita protect ya. Nah, bagaimana cara memprotek di sini teman-teman bisa pelajari channel saya yang gambarnya ini ya untuk cara memprotek. Di sini sudah saya siapkan kalau 1 jam berapa. Coba saya buka aja supaya lebih enak ya. Oke. 1 jam dia berapa? 2 jam sampai 8 jam saya hitung. Kalau teman-teman mau hitung cuma sampai 5 jam silakan, enggak apa-apa. Ya, jadi ini sudah ada formula, tinggal di sini berdasarkan database yang masuk, maka ini tarif lembur otomatis dia terisi. Ya. Nah, kemudian katakan saya hitung sampai lemburnya sampai 8 jam, kita menghitungnya sampai 8 jam. Katakan dalam 1 minggu dia maksimal 8 jam, jadi tidak loss gitu. Kalau nggak ada batasan nanti karyawan bisa seenaknya saja lembur bisa 20 jam gitu ya. Katakan 1 minggu kita batasi hanya 8 jam. Katakan dia lemburnya sampai 12 jam, yang kita bayarkan hanya 8 jam. Ya, kalau kebijakannya ada yang seperti itu. Makanya kita hitung sampai 8. Sehingga di sini kita dapatkan angka rata-rata per jamnya. Ya, kemudian karena angkanya supaya bulat, enak, di sini kolom sebelahnya. Nah, bagaimana caranya untuk membulatkan? Teman-teman pelajari aja di channel saya yang gambarnya ini, cara pembulatan. Gitu, ya. Jadi ini sudah otomatis berdasarkan database. Nah, sekarang kita mainnya di mana? Kita mainnya cuma di sheet hitung ini, kawan. Jadi kita cukup menghitung ini, kita input. Ya, yang putih ini kita input. Nah, sebelumnya begini, di sheet hitung ini apa saja yang mau kita munculkan dari database yang sudah ada, tergantung pada teman-teman sendiri, ya. Kalau nama pasti diperlukan, ya. Jabatan mungkin diperlukan, ya pasti ya. Karena bisa jadi ada nama yang sama, tapi yang membedakan bisa dari jabatannya. Kemudian nomor tabungan diperlukan. Kenapa? Karena pembayaran gajinya sudah ikut payroll, jadi tidak dibayarkan tunai gitu, ya. Nah, misalkan ada yang statusnya masih dalam masa percobaan, kita tulis saja P, gitu. Karena nanti dalam formulanya ini berpengaruh, gitu, ya. Nah, kemudian kalau dia masuk
ya, absennya berapa hari nih? Oh, yang ini absen 5 hari, yang ini absen sekian hari, tinggal di input aja. Ya, jumlah absen harinya di input, maka jumlah hari efektifnya akan mengikuti. Kalau ini dia kosong, maka di sini 27 semua, kawan. Ya, kalau di sini katakan, oh ini sempat tidak masuk 6 hari, maka dia tinggal 21. Kalau Mei, ya kan? Nah, kalau di sini katakan bukan Mei, saya rubah Juni, gitu ya. Juni, nah 26, ya. Nah, kenapa 26 atau 27? Asumsinya kalau hari Sabtu masih masuk, gitu ya. Tapi nanti tergantung teman-teman sendiri, ya. Nah, nanti ini tutorial bagaimana mulai bagian kedua akan saya buka. Di sini saya hanya tunjukkan. Oh, yang di sini absen katakan 2 hari. Yang di sini karena karyawan baru, dia masuk cuma 6 hari, berarti absennya 20 hari. Nah, akan begini. Jadi cukup input di sini, kawan. Kemudian sama dengan ini lembur, kita input berapa jamnya. Karena di database tadi kita sudah punya tarif lembur. Ya, berdasarkan database kita sudah punya tarif lemburnya ini. Ya, jadi kita cuma input ini lemburnya ini berapa jam ya. Kalau 5,5 jam, 5 jam 30 menit ya 5,30 gitu. Gitu ya. Nah, tentunya kalau di tempat teman-teman ada batasan, katakan dalam 1 bulan, kalau tadi 1 minggu 8 jam, berarti 1 bulan cuma 28 jam. Nah, katakan ini hanya untuk pengingat aja ya. Jadi tidak boleh melebihi dari 28 jam. Nanti di sini bisa sih kita berikan message error kalau ini diisi melebihi 28 jam, maka dia nggak bisa. Nanti bisa saya tambahkan, atau nanti saya tunjukkan waktu tutorial gambar thumbnail, di mana teman-teman bisa mempelajari dari channel saya yang caranya memberikan message error, ya. Cari yang kurang lebih judulnya cara memberikan message error, itu ada. Jadi kalau di sini diisi 29, dia nggak bisa, akan nolak dia, gitu ya. Nah, kemudian ini lain-lain sifatnya insidentil, berarti juga harus diinput. Kemudian yang warna merah ini adalah yang sifatnya pengurang, kawan. Mungkin ada yang kasbon, ada yang punya pinjaman, ya. Mungkin ada yang bandel terlambat terus kita potong, ya. Atau mungkin ada potongan lain-lain, ini tergantung kondisinya bagaimana, tidak bisa diseragamkan, gitu ya. Nah, sementara keterangan ini kita berikan, oh kalau ada kasbon, mungkin di sini kita kasih keterangan, ya. Oh ada potongan, kita kasih keterangan 2, gitu. Tapi kalau kasbon kosong, ada potongan, ya potongannya masuk di keterangan yang pertama. Jadi ini mengikuti aja yang diisi pertama apa. Kalau kasbon, berarti ini keterangannya kasbon. Potongan terisi, berarti ini keterangan kedua untuk keterangan yang di potongan. Begitu seterusnya. Ya, kalau teman-teman butuh sampai 4, tambahin aja, kawan. Tambahin keterangan 4 gitu ya. Cuman kalau di sini sampai keterangan 4, maka nanti di slip gajinya ini catatan ini kan cuma 3 nih. Nah, catatannya kan cuma 3 baris keterangannya. Tambahin 1 baris. Jadi harus menyesuaikan dengan yang ada di sini. Sheet hitung waktu kita akan menggunakan aplikasi ini untuk menghitung gaji ya. Kemudian saya tunjukkan lagi dengan database yang ada seperti ini. Kemudian ini dengan perhitungan seperti ini, ya ada karyawan baru percobaan, ada yang lembur, gini. Kita sudah punya laporan, kawan. Nah, ini laporannya muncul. Tadi di sini waktu kita hitung 3 nama terakhir nih ada lembur, ya DE dan AAB. Ada lembur, maka di laporan di sini lembur ini muncul dia. Nah, lemburnya 160, 50 sama 75. Itu ini kebetulan saya bikin formatnya begini, berarti 1 nama 2 baris, kawan ya. Baris yang atas ini ya, yang warna abu-abu muda ini yang menunjukkan tunjangan, sementara yang hijau yang menunjukkan potongan. Jadi 160 ini dan ini itu ada di baris pertama dari baris masing-masing nama ya, jadi menunjukkan lembur. Misalkan ini saya hitung, katakan yang terakhir ini lemburnya sampai katakan 8 jam. Nanti di laporan otomatis berubah dia angkanya, makin besar 200 ya. Kalau saya coba di sini tidak ada lembur dia untuk yang nama terakhir, maka di laporan nggak ada dia. Gitu ya. Ini saya tunjukkan dulu demonya, kawan. Kemudian slip gajinya sudah siap, kawan, sudah siap cetak.
Nah, bagaimana mencetaknya di sini? Ini cetak secara urut dari nomor berapa? Oh, kita urut dari nomor 1, gitu ya. Nah, ini nama-namanya di sini kawan, nama-namanya. Ya, ini akan muncul nanti data-datanya. Gitu. Ya, ini kebetulan karena masih ada yang apa? Ini saya salah, harusnya ngambil dari hitung. Nah, saya punya lagi database 2 ini untuk nanti mendemokan di sini ya. Ini untuk menunjukkan dulu bahwa ini hasilnya, ini seperti ini ya. Nah, salah formula aja. Jadi gini nanti muncul kawan. Gitu, ya, sampai termasuk laporan pajak kawan. Laporan pajak atau PPh 21 pada masing-masing karyawan. Gitu. Ya, sehingga nanti di bagian bawah ini adalah pajak yang harus dibayar oleh karyawan, terlepas apakah pajak itu ditanggung perusahaan atau dibayar sendiri oleh karyawan. Perusahaan ini wajib memungut gitu ya, jadi dipotong langsung dari gaji karyawan karena perusahaan ini sifatnya sebagai wajib pungut. Ini perhitungannya sudah kita siapkan, sehingga nanti totalnya berapa dari sekian karyawan, perusahaan harus setor sekian. Nah, ini uangnya dari mana? Dipotongkan dari gajinya karyawan. Gitu ya, kawan. Atau bisa juga dengan cara nanti karyawan harus transfer, karyawan terima penuh tapi harus transfer kepada perusahaan. Ya, tergantung kebijakan nanti mau bagaimana ya perusahaan tempat kerja teman-teman itu ya, ditanggung perusahaan atau karyawan sendiri itu urusannya. Jadi yang penting perusahaan aplikasi ini sudah menyiapkan hingga perhitungan PPh pasal 21 ya. Baik, sekarang kita coba demonya kawan. Di sini ada database 2 ya. Database 1 sudah penuh, database 2 kosong, hitung juga belum ada apa-apa. Laporannya juga masih kosong. Kemudian slip gaji 2 juga masih kosong ya, laporan pajak juga kosong. Nah, sekarang saya coba isi database-nya. Database 2 saya kopikan dari database 1 ya. Coba dulu saya isikan 3 nama dulu. Nah, 3 nama ini dulu. Oke, saya isikan database 2. Nah, ini. Kalau sudah ada data di database, otomatis nanti ya dihitung. Ini juga munculnya adalah berdasarkan apa yang mau kita ambil dari database. Nah, muncul gini, kita belum mengisi berapa hari dia absen, lemburnya berapa jam. Nah, kalau ini sudah muncul, maka di laporan juga pasti sudah muncul kawan. Ya, tapi masih hitungan penuh 100%. Kalau tidak ada absen, kalau tidak ada lembur, masih standar ini di sini ya. Termasuk juga di slip gaji. Nah, di slip gaji ini kalau kita mulai hitung, di sini kita isikan dari nomor 1 ya. Nah, nanti yang di bawah nomor 2 langsung tercetak dia. Ya, karyawannya baru 3. Sekarang kita mau mencetak yang nomor 3, kita isi aja angka 3. Karena sekali cetakan 2, berarti setelah 1 kita 3. Nah, yang keempat kosong, belum ada namanya karyawan. Ya, nanti ini saya benerin supaya tidak error seperti ini, kawan. Jadi gitu, kawan. Ya. Nah, kemudian sampai dengan pajak urusannya. Masih 3 karyawan, maka ke kanan ini juga masih kosong. Baru 3 karyawan, ini nilai pajaknya. Itu ya. Loh, kalau pajaknya ada perubahan dari pemerintah mengenai PTKP bagaimana? Loh, teman-teman tinggal input aja di kolom sini. Ini aja yang dirubah. Ikuti sekarang angka barunya berapa. Nanti formula di sini sudah akan menyesuaikan. Jadi itu cukup melakukan perubahan di sini ya, di kolom nilai per tahun ini PTKP-nya. Dengan statusnya tentunya menyesuaikan nanti. Ya, ketentuan pemerintahnya bagaimana. Oke, sekarang saya kopikan database yang karyawan sisanya. Ini ya, 3, 4, 5, 6. Ini saya copy, saya masukkan database 2 sini. Nah, otomatis nanti di laporan juga muncul nama. Yang tadinya masih 3, sekarang sudah muncul 4, 5, 6. Tapi perhitungannya juga masih standar, kawan. Gitu ya. Nah, ngitungnya di mana? Ngitungnya di sini kawan, sheet hitung 2 ini. Oh, ternyata ini pernah absen 5 hari, maka harinya berkurang jadi 22.
gitu ya. Nah, ini kenapa bisa muncul 27 dari sini kawan. Nanti ini saya jelaskan waktu tutorialnya ya. Sementara ini saya tunjukkan dulu aja di sini. Ya. Ya, kalau ini ternyata pernah absen 2 hari, berarti di sini nanti muncul 25. Oh, ini karyawan baru. Ya, karyawan baru tergantung tempat di teman-teman. Biasanya kalau karyawan baru gajinya hanya diberikan berapa persen, kan begitu ya. Kalau dia masuk penuh dalam 1 bulan, gitu kan. Tapi kalau dia ada absennya, katakan, oh dia cuma masuk 10 hari, berarti yang 17 hari dia absen, gitu ya. Masuknya cuma 10 hari, sehingga nanti di laporan ini ada faktor pengurang untuk yang masa percobaan ini. Ada masa percobaan P, berarti ada pengurangnya karena dia tidak kerja penuh 1 bulan. Sehingga di laporan kita tunjukkan gaji pokoknya, tapi kita potong dengan periode yang dia tidak bekerja. Ya, tadi berapa tidak bekerjanya? 17 hari. Berarti ini potongnya 17 hari, kawan. Ya, dari mana? Dari sini, karena di database kita sudah ngitung upah per harinya berapa yang sudah kita siapkan. Itu ya, ini. Jadi kita cukup input di sini, ya nanti laporan otomatis dia menyesuaikan. Nah, katakan juga, oh yang karyawan ini ada lembur, dia lemburnya 2 jam misalkan. Yang ini 4 jam. Yang di sini adalah 7 jam misalkan gitu kawan. Ya, cukup di input jumlah jamnya aja. Kalau ternyata 2,5 jam ya 2,30 menit. 2,5 ya, 2,5. Nah, itu. Sehingga nanti di sini laporan nanti punya siapa ini? D, E, A, B, ini D, E, dan AB lembur ini. Nah, ada 80 ya. Ini kemudian yang E ada 4 jam, 100, ini ada segini. Nah, ini satu nama mengisi 2 baris, kawan. Ya, baris pertama sesuai dengan judul laporan ini, yang baris atas itu adalah untuk yang sifatnya penambah tunjangan ya. Yang bawahnya ini baru yang warna hijau yang sifatnya pengurang. Jadi lembur masuk di baris yang atas 80, ini untuk EE juga masuk di baris yang paling atas ya. Mungkin juga dia yang ini ada kasbon 100.000 tulis. Nah, ini. Kemudian di keterangan perlu kita berikan kasbon katakan tanggal 2 Agustus. Nah, ini maka kasbon ini di laporan muncul sebagai faktor pengurang. Ya. Ini kasbon baris kedua untuk PE. Nah, dia punya lembur terisi di baris yang atas, kasbonnya mengisi di baris yang bawah untuk satu nama. Seperti ini nanti hasilnya kapan. Jadi kita juga cukup input di sini. Apa yang kita input di sini nanti akan masuk ke dalam laporan, juga ke dalam slip gaji, kawan. Ya, tadi kita coba nomor 5 ya. Kita coba nomor 4 ini. Nah, berarti nomor 5 di bawah. Nih, EE. Ada nih potongan kasbonnya 100, di slip gaji muncul, keterangannya juga muncul. Gitu. Mungkin juga ini hanya simulasi ya, dia juga punya angsuran 200.000. Ini kita berikan keterangan di sini. Angsuran kedua, katakan atas pinjaman, katakan bulan Juni. Kalau ini Mei berarti bulan April. Itu ya, atas ini. Nah, ini kita lihat ini, namanya siapa ini? Nomor 5E, kita lihat di mana, kita lihat dulu di laporannya, dia akan muncul potongan lagi, ini angsuran nih. Kasbon sekian, angsurannya 200. Sementara di slip gajinya, nah muncul lagi ini dia. Saya merge dulu, kiri. Nah, ini deh. Ya, nanti di sini tinggal ditambahin lah. 1 ya. Ini tadi belum ditambahin, maaf di sini. Nah, ini bisa ditambahin ini nomor 1 titik spasi. Kemudian di sini keterangan kedua 2 titik spasi. Maka di slip gaji akan menyesuaikan nih. Nah, ya. Potongannya juga muncul nih, kasbon angsuran. Nah, kemudian di pajak juga muncul data-datanya, kawan.
Nah, 5 karyawannya sudah muncul semuanya. Ya, dimana kalau dia tidak punya NPWP, maka pajaknya dia akan lebih besar 20%. Ini formulanya sudah dihitung seperti itu. Nah, ini kawan, tahap awal yang ingin saya tunjukkan dari aplikasi perhitungan gaji. Jadi nanti tutorialnya kita mulai dari bagian kedua ya. Oke, silakan diikuti kawan. Terima kasih.